Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil video mengenai limit fungsi. Adapun saya Muhammad Darul sebagai moderator dan pemateri. Saya Didi Pusarga Simanjuntak sebagai pemateri 1 dan saya Mazaya Amalia sebagai pemateri 2. Baiklah, kami akan menjelaskan materi kami melalui slide video berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep limit fungsi. Yang pertama itu definisi limit fungsi. Definisi limit fungsi yaitu limit x menuju a, fx sama dengan L. Untuk x mendekati a sama dengan L. Yang kedua yaitu tentang limit fungsi aljabar. Terdapat 3 metode untuk mengerjakan limit fungsi aljabar, yaitu metode substitusi, metode pemaktoran, dan metode perkalian dengan akar sekawan. Yang pertama, metode substitusi. Metode substitusi adalah cara memasukkan secara langsung nilai ke dalam fungsi pada limit. Contohnya, limit x menuju 4, x kuadrat dikurang 4 per x tambah 2. Karena yang tanya yaitu tentang limit x menuju 4, jadi 4 kuadrat dikurang 4 per 4 tambah 2. 4 kuadrat itu sama dengan 16, dikurang 4 sama dengan 12. 12 per 6 sama dengan 2. Jadi hasil dari x menuju 4 yaitu 2. Yang kedua yaitu tentang metode pemfaktoran. Untuk menyelesaikan limit tersebut, kita perlu memfaktorkan fungsinya terlebih dahulu. Baru kemudian kita mensubstitusikannya nilainya. Contohnya limit x menuju 3. X kuadrat dikurang 3x per 2x dikurang 6. Untuk mencari limit x menuju 3, kita perlu untuk membuat tanda penghubung atau tanda kurung. Yang pertama itu limit x menuju 3, x buka kurung x kurang 3 per 2x kurang 3 sama dengan limit x menuju 3x per 2 sama dengan 3 per 2. Yang selanjutnya yaitu tentang metode perkalian dengan akar sekawan. Inti dari metode ini yaitu mengalihkan fungsi pada limit dengan akar sekawannya. Kita akan menggunakan contoh limit di atas yang tak dapat dikerjakan dengan metode substitusi langsung dan juga metode pemfaktoran. Yang pertama, limit x menuju negatif 1. X tambah 1 per 1 kurang akar dari x tambah 2. Untuk mencari limit x menuju negatif 1 yaitu kita samakan akar sekawannya dulu, yaitu x tambah 1 per 1 kurang akar x tambah 2 dikali 1 tambah akar x tambah 2 per 1 tambah akar x tambah 2. Limit x menuju negatif 1 yaitu x tambah 1 tambah akar x tambah 2 per 1 dikurang x tambah 2. Jadi limit x menuju negatif 1 yaitu x tambah 2, 1 tambah akar x tambah 2 per negatif x tambah 1. Limit x menuju 1 min 1 tambah x tambah 2 sama dengan min 1 tambah akar dari min 1 tambah 2. Jadi hasilnya yaitu min 2. Contoh soal yaitu yang pertama, tentukan nilai limit fungsi fx sama dengan x tambah 1 untuk x mendekati 2. Penyelesaian. Bentuk soal bisa ditulis limit x mendekati 2 x tambah 1 sama dengan titik-titik. Dengan metode numerik, kita pilih nilai x yang mendekati 2 dari kiri dan kanan, lalu kita substitusi ke fungsi x tambah 1. Hasilnya terlihat pada tabel berikut. Dari tabel di atas terlihat bahwa dari ruas kiri 2 nilai fungsinya mendekati 2,99 dan dari ruas kanan 2 nilai fungsinya mendekati 3,001. Ini artinya nilai limit fungsi fx sama dengan x tambah 1 untuk x mendekati 2 adalah 3, sehingga nilai limit fungsi x mendekati 2 x tambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya yakni limit kiri dan limit kanan. Yang pertama ada limit kiri. Jika x menuju c dari arah kiri atau dari arah bilangan yang lebih kecil dari c, limit disebut limit kiri. Notasinya ialah
limit fungsi fx untuk x mendekati c dari arah kiri ditandai dengan tanda negatif. Berikutnya limit kanan. Jika x menuju c dari arah kanan atau dari arah bilangan yang lebih besar dari c, limit disebut limit kanan. Notasinya ialah limit fungsi fx untuk x mendekati c. Notasi c diberi tanda positif di atasnya. Selanjutnya, hubungan antara limit dengan limit sepihak kiri ataupun kanan. Limit fungsi fx untuk x mendekati c sama dengan L. Sama saja dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c negatif. Sama dengan L juga. Dan limit fungsi fx untuk x mendekati c plus juga sama dengan L. Jika limit fungsi fx untuk x mendekati c negatif tidak sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c plus, maka limit fungsi fx untuk x mendekati c tidak ada. Contoh soal, carilah limit fungsi 2x pangkat 4 untuk x mendekati 3. Nah, penyelesaiannya, limit fungsi 2x pangkat 4 untuk x mendekati 3 adalah 2 dipindahkan ke depan agar lebih mudah untuk kita menyelesaikan soal tersebut. 2 terus limit fungsi x pangkat 4 untuk x mendekati 3 sama dengan, pisahkan 2 dengan limitnya dengan tanda kurung seperti ini. 2 tanda kurung limit fungsi x untuk x mendekati 3. Nah, pangkat 4-nya kita taruh di luar tanda kurung sama dengan 2. Tulis kembali 2. X-nya adalah 3. Dan tutup kurung, kita taruh angka 4, akar angka 4-nya sama dengan 2 dikali 3 kan 6. 6 akar 6 akar 4. Nah, 3 pangkat 4 adalah 81. 81 dikali dengan 2 adalah 162. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat limit dan teorema Apit. Yang pertama ada sifat-sifat limit. Sifat-sifat limit fungsi merupakan suatu teorema yang digunakan dalam menyelesaikan limit suatu fungsi. Untuk menyelesaikan limit suatu fungsi ada berbagai cara. Salah satunya yaitu dapat dilihat pada gambar yang dimana sifat-sifat limit itu ada 9 kurang lebih. Selanjutnya yaitu teorema Apit. Teorema Apit merupakan teorema yang melibatkan limit pada suatu fungsi yang diapit oleh dua fungsi sehingga ketiga fungsi tersebut memiliki nilai limit yang sama. Berikut ini teorema Apit dengan satu variabel ini yaitu misalnya f, g, dan h adalah fungsi-fungsi sehingga fx lebih kecil sama dengan gx, lebih kecil sama dengan hx untuk semua x di dalam selang terbuka yang memuat c. Sehingga ekspresi mungkin di C jika limit X untuk mendekati C fungsi fx sama dengan limit X untuk mendekati C fungsi hx sama dengan L. Maka limit H untuk mendekati 0 fungsi gx sama dengan L. Selanjutnya kita akan masuki contoh soal. Misalkan fungsi f memenuhi x pangkat 2 fungsi fx tambah 1 lebih kecil sama dengan sin kuadrat buka kurung x dikurang 2 tutup kurung untuk semua x adalah bilangan real dengan teorema Apit. Tentukan nilai x mendekati 2 untuk fungsi fx. Penyelesaiannya yaitu dengan cara x pangkat 2 fungsi fx ditambah 1
lebih kecil sama dengan sin kuadrat buka kurung X dikurang 2 tutup kurung. Kemudian diturunkan menjadi min sin kuadrat buka kurung X dikurang 2 tutup kurung lebih kecil sama dengan fx ditambah 1 lebih kecil sama dengan sin pangkat 2 buka kurung X dikurang 2 tutup kurung. Kemudian min sin pangkat 2 dalam kurung X dikurang 2 dikurang 1 lebih kecil sama dengan X pangkat 2 fungsi fx lebih kecil daripada sin pangkat 2 buka kurung X dikurang 2 tutup kurung dikurang 1. Kemudian selanjutnya yaitu min sin pangkat 2 dalam kurung X dikurang 2 pangkat 2 dikurang 1 per X kuadrat lebih kecil daripada fungsi fx lebih kecil dari sin pangkat 2 dalam kurung X dikurang 2 pangkat 2 dikurang 1 per X pangkat 2. Karena limit X mendekati 2 untuk fungsi fx, maka min sin pangkat 2 dalam kurung X dikurang 2 pangkat 2 dikurang 1 per X kuadrat sama dengan min 1 per 4. Maka berdasarkan teorema Apit diperoleh limit X mendekati 2 untuk fungsi fx yaitu negatif 1 per 4. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai materi limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri merupakan nilai paling dekat dari suatu sudut pada fungsi trigonometri. Istilah-istilah yang ada dalam trigonometri yaitu sinus atau sin, kemudian kosinus atau cos, kemudian tangen atau tan, secan atau sec, kosekan atau CSC, dan kontangen atau CTG. Dalam penghitungannya terdapat dua teorema menjadi dasar dari limit fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu teorema 1 yang berlaku pada saat X mendekati C anggota bilangan real. Kemudian teorema 2 hanya berlaku pada saat X mendekati 0. Dalam soal limit fungsi trigonometri biasanya menggunakan sudut-sudut istimewa, yaitu dimulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Perhatikan tabel-tabel sudut istimewa dari 4 kuadran di bawah ini. Tabelnya dapat dilihat pada gambar ya. Kemudian apabila diperhatikan lagi, grafik fungsi kosinus memiliki bentuk yang hampir sama dengan grafik fungsi sinus, sehingga diperoleh cos X sama dengan min sin dalam kurung X dikurang 90 derajat tutup kurung. Oleh karenanya grafik fungsi kosinus merupakan hasil pergeseran grafik fungsi min sin X ke kanan melalui sejauh 90 derajat atau V pangkat 2. Selanjutnya yaitu kita akan masuki contoh soal dari limit fungsi trigonometri. Tentukan nilai dari limit fungsi trigonometri limit X mendekati 2 untuk fungsi 1 dikurang cos X per X sama dengan penyelesaiannya yaitu kita bisa menyelesaikan limit tersebut dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dari fungsi limitnya dengan cara buka kurung 1 ditambah cos X tutup kurung dan kemudian menggunakan teorema limit trigonometri. Perhatikan gambar berikut ini. Adapun tata caranya yaitu pertama, limit X mendekati 0, 1 dikurang cos X per X sama dengan limit X mendekati 0, 1 dikurang cos X per X dikali 1 ditambah cos X per 1 ditambah cos X. Dari mana kita mendapatkan 1 tambah cos X? Yaitu dengan cara mengalihkan lawannya. Yaitu sebelumnya itu disoalkan bentuknya negatif atau kurang. Jika dilawankan menjadi positif atau menjadi tanda tambah. Selanjutnya yaitu dengan cara limit X mendekati 0 yaitu 1 dikurang cos pangkat 2 di X per X buka kurung 1 ditambah cos X sama dengan limit X mendekati 0 sin pangkat 2 per X dalam kurung 1 tambah cos X sama dengan limit X mendekati 0 1 per 1 ditambah cos X
dikali limit X mendekati 0 sin X per X dikali limit X mendekati 0 sin X sama dengan 1 ditambah 1 per 1 ditambah cos 0 dikali 1 dikali sin 0 sama dengan 1 per 1 tambah 1 dikali 1 kali 0. Hasilnya adalah 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi limit tak hingga dan limit di tak hingga. Yang pertama yaitu ada limit tak hingga. Limit tak hingga merupakan kajian yang tepat untuk mengetahui kecenderungan suatu fungsi jika nilai variabelnya dibuat semakin besar. Kita katakan X menuju tak hingga, ditulis X mendekati tak hingga. Artinya nilai X semakin besar atau bertambah besar tanpa batas. Contohnya yaitu dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya kita akan memasuki contoh soal dari limit tak hingga, yaitu carilah limit n mendekati tak hingga. Akar n tambah 1 per n tambah 2. Penyelesaiannya yaitu limit n mendekati tak hingga. Akar n tambah 1 per n tambah 2. Sama dengan, buka kurung, limit n mendekati tak hingga. N ditambah 1 per n ditambah 2. Tutup kurung. Pangkat 1 per 2 sama dengan limit n mendekati tak hingga n tambah 1 per n tambah 2 per n tutup kurung. Pangkat 1 per 2 sama dengan 1 ditambah 0 per 1 ditambah 0 pangkat 1 per 2. Hasilnya yaitu 1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi di limit di tak hingga. Yaitu kita katakan bahwa limit X mendekati C plus untuk fungsi fx sama dengan tak hingga jika untuk masing-masing bilangan positif berpadanan delta lebih besar daripada 0 sedemikian rupa sehingga 0 lebih kecil daripada X dikurang C lebih kecil daripada delta untuk menghasilkan fungsi fx lebih besar dibandingkan M. Adapun contoh grafiknya dapat dilihat pada gambar. Berdasarkan tinjauan fungsi pada gambar tersebut yaitu fx sama dengan 1 per x dikurang 2 aksen yang diperlihatkan dalam gambar 6. Ketika x menjadi dekat kedua dari kiri, nampak fungsi mengecil tanpa batas. Serupa ketika X mendekati 2 dari kanan, nampak fungsi membesar tanpa batas. Karenanya tidak masuk akal berbicara tentang limit X mendekati 2. 1 per X dikurang 2. Tetapi kita pikir adalah beralasan untuk menuliskan limit X mendekati C plus untuk fungsi fx sama dengan negatif tak hingga. Kemudian limit X mendekati C negatif, fungsi fx sama dengan tak hingga. Selanjutnya yaitu limit X mendekati C negatif, fungsi fx sama dengan negatif tak hingga. Selanjutnya yaitu limit X mendekati tak hingga, fungsi fx sama dengan tak hingga. Kemudian limit X mendekati tak hingga, fungsi fx sama dengan negatif tak hingga. Kemudian yaitu limit X mendekati negatif tak hingga, fungsi fx sama dengan negatif tak hingga. Selanjutnya yaitu limit X mendekati negatif tak hingga, fungsi fx sama dengan negatif tak hingga. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal dari limit di tak hingga. Perhatikan soal tersebut yaitu tentukan nilai dari limit berikut ini. Yang A, limit X mendekati tak hingga, X tambah 3. Kemudian yang B yaitu soalnya limit X mendekati tak hingga untuk X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 4. Penyelesaiannya yaitu untuk yang A, limit X mendekati 0, X tambah 3 sama dengan tak hingga ditambah 3 sama dengan tak hingga. Kemudian yang B yaitu limit X mendekati tak hingga, X pangkat 2 tambah 2X dikurang 4 sama dengan tak hingga pangkat 2 ditambah 2 dikali tak hingga dikurang 4. Hasilnya yaitu tak hingga ditambah tak hingga dikurang 4
sama dengan tak hingga. Kesimpulan dari materi kami pada hari ini yaitu konsep limit bisa berarti pendekatan dan berhubungan dengan batas. Definisi dari limit menyatakan bahwa suatu fungsi f(x) akan mendekati suatu nilai tertentu jika x mendekati nilai tertentu. Limit fungsi merupakan dasar untuk belajar ke materi yang berikutnya, yaitu tentang limit fungsi, trigonometri, dan aplikasinya. Pemahaman tentang konsep limit sangatlah perlu diperhatikan karena sebagai dasar hitung integral dan hitungan diferensial. Cukup sekian materi